Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kelas 9 bahas kita seputar mengenai transformasi geometri. Yang bagian terakhir yang kita bahas adalah masalah transformasi yang keempat, yaitu dilatasi ya. Dilatasi. Ya, dilatasi ini adalah bisa dikatakan ada dua versi, yaitu perbesaran dan perkecilan ya. Ada istilah zoom in dan zoom out gitu ya, diperbesar dan diperkecil gitu kan ya. Nah, dilatasi yang dibahas di sini adalah sama seperti dengan materi rotasi, yaitu dilatasi bidang saja yang dibahas, karena secara otomatis dilatasi titik dan ataupun garis pun juga akan mengikuti dilatasi bidang. Nah, dilatasi bidang di sini kalau kita ketahui bahwa yang pertama materi transformasi mengenai refleksi atau pencerminan, kemudian yang kedua mengenai translasi atau pergeseran, dan yang ketiga mengenai rotasi atau perputaran. Itu ketiganya tidak mengubah objek, atau misalkan bidangnya yang awalnya segitiga tidak berubah menjadi segitiga yang bentuk lain, yang awalnya segi 4 nggak berubah menjadi segi 5, yang awalnya persegi tidak berubah menjadi persegi panjang. Hanya saja untuk materi dilatasi bidangnya nanti berubah bentuknya. Berubah bentuk maksudnya berubah bentuk yang awalnya kecil menjadi besar, ataupun sebaliknya yang awalnya besar menjadi kecil. Ya, langkah untuk dilatasi ini cukup mudah sekali gitu kan ya materinya. Misalkan saya contohkan ada sebuah segi 4 ya. Saya buat sembarang saja, yang titiknya ada di sebelah sini. Ya, kalau ada 4 titik sudut, kita sebut saja dia segi 4. Kalau spesial ada sebutannya lagi ya, bisa persegi, persegi panjang, belah ketupat dengan karakteristiknya masing-masing. Tapi kalau tidak spesial, ya langsung saja segi 4 gitu saja ya. Titik A di kuadran 2, titik B kuadran 1, titik C kuadran 4, dan titik D ada di kuadran 3. Nah, oke. Ya, soalnya di sini ada misalkan tentukan dilatasi dari bidang yang ada di bidang kartesius ini, dari bidang yang ada di koordinat kartesius ini dengan perbesaran, bukan nggak ada perbesaran ya, dengan faktor skala biasanya ini ya, dengan faktor skala misalkan 2. Nah, secara logika kalau faktor skala 2 ini nanti langkahnya cukup mudah ya, yaitu titik koordinatnya tinggal dikalikan 2. Maka secara otomatis kalau faktor skalanya 2, maka ini dilatasi dari jenis yang bagian diperbesar. Berarti gambarnya nanti diperbesar. Nah, kapan dilatasi dikatakan diperkecil? Misalkan nanti hasil kalinya dari koordinat lebih kecil dari koordinat awal. Nah, kapan itu terjadi? Apakah bilangan negatif? Apakah yang selanjutnya yang kita coba dulu yang ini dulu ya. Kita tuliskan titik A koordinatnya adalah negatif 3,1. Negatif 3,1. Titik B koordinatnya adalah negatif 5,3. Koordinat titik C 4, negatif 2. Koordinat titik D adalah negatif 1, negatif 4 ya. Cek lagi, titik A negatif 3,1, B 5,3, ya, C 4, negatif 2, dan D negatif 1, negatif 4. Cocok ya. Nah, dengan faktor skala 2, maka koordinat di sini tinggal dikalikan 2 saja titik koordinatnya. Maka titik A aksen atau hasil dilatasinya nanti adalah hasil kalinya negatif 2 negatif 3 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah negatif 6,2. Titik B aksen dengan faktor skala 2 sama 10,3. Maaf, 10,6 ya hasil kalinya. Dikalikan 2 ya, 3 kalikan 2. Kemudian titik C aksen
8, negatif 4. Kemudian titik D aksen negatif 2, negatif 8. Nah, saja dan kita langsung lukiskan. A aksen negatif 6,2. Negatif 6,2. Di sini posisinya. B aksen 10,6. Dari sini. C aksen 4, negatif 8, negatif 4. Dari sini. Kemudian D aksen negatif 2, negatif 8. Negatif 2, negatif nggak cukup ya. Ada di sebelah sini negatif 8. Saya tuliskan di sisi saya. Negatif 2, kurang lebih di sini ya. Negatif 2, negatif 8. Di sini. Ini D aksen, C aksen, B aksen, kemudian A aksen. Saja kita tinggal hubungkan. Ya, dapat dicek kalau hasil dari dilatasi ini nanti adalah dari objek ini adalah dia gambarnya diperbesar. Maaf, gambarnya kurang tepat ya. Saya coba menggaris lebih tepat. Faktor skala 2. Nah, kapan dikatakan diperkecil? Apakah dikalikan negatif? Kita cek kalau misalkan titik A ini ya, titik A misalkan awalnya negatif 3,1. Misalkan faktor skalanya bilangan negatif misalkan. Faktor skalanya misalkan saya punya negatif 2. Jadi tentukan dilatasi suatu objek dengan faktor skala negatif 2. Maka ini pun hasil titik koordinatnya juga dikalikan dengan negatif 2. Sehingga hasilnya adalah A aksen, hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 2, 6, 1 kali negatif 2, negatif 2. Nah, sekarang pertanyaannya, dari negatif 3 ke 6, ini apakah menjadi lebih kecil bilangannya? Dari 1 ke negatif 2 apakah menjadi lebih kecil? Ya, memang menjadi lebih kecil. Tapi posisinya negatif 3 ke posisi 6 tidak menjadi lebih kecil. Maka faktor skala negatif 2 ini bukan diperkecil ya. Hanya saja nanti kita tahu istilah berubah arah. Kita cek ya, misalkan 6, negatif 2 itu posisinya adalah di sebelah sini ya. Titik A nya di sebelah sini. Awalnya di sini belum di sebelah sini ya. Ya, diperbesar dan berbalik arah. Nah, kapan lebih kecil? Jika faktor skalanya misalkan setengah. Kita coba titik C misalkan. Titik C ada 4, negatif 2. Kalau faktor skalanya setengah, maka C aksen berubah menjadi 4 kali setengah 2. Negatif 2 kali setengah, negatif 1. Jika seperti ini, kedua titik, baik X maupun Y-nya, titik koordinat X dan Y-nya, keduanya kecil dari 4 menjadi 2, dari negatif 2 menjadi negatif 1. Maksudnya kecil bilangannya ya, bukan negatif 2 lebih besar dari negatif 1, bukan. Maksudnya lebih kecil bilangannya. Bukan negatif 2 lebih kecil dari negatif 1, bukan. Kalau kita cek, negatif 1 kan lebih besar ya dari negatif 2 kan. Ya, tapi lebih kecil bilangannya, dari 2 menjadi 1. Itu lebih kecil. Maka untuk gambar nanti, dengan faktor skala setengah, bisa dikatakan bahwa dilatasinya nanti fokusnya adalah dia diperkecil. Diperbesar jika bilangannya lebih positif ya, positif. Diperkecil jika bilangannya berupa pecahan. Dan diperbesar berbalik arah, misalkan jika bilangannya adalah ada negatifnya ataupun sebaliknya. Demikian materi dilatasi. Untuk lebih memfokuskan materi ataupun lebih memantapkan materi, oke, bisa dicoba nanti ada di modul tas ke-8, ada di modul halaman 53 ya. Di sana ada segi 5 ya, diminta untuk mendilatasikan dengan faktor skala sama ya, faktor skala 2 dimintanya. Tas 8 halaman 53 bisa kami coba.
Nah, materi kita mengenai transformasi sebenarnya hanya cukup sampai 4 sih saja ya. Hanya berapa soalan mungkin ya, model persoalan ada yang dikombinasikan ya, yang akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Jadi kombinasi itu maksudnya double action. Maksudnya setelah suatu bidang misalkan setelah direfleksikan lanjut didilatasikan. Ataupun yang lain, sebuah bidang yang ditransaksikan kemudian lanjut dirotasikan misalkan. Jadi ada dua transformasi. Kalau yang kita bahas adalah satu persatu, kalau yang nanti ada di gabungan soal berikutnya, ada di latihan selanjutnya adalah dikombinasikan. Langkahnya sama persis ya. Jadi misalkan suatu bidang diminta untuk dirotasikan dan didilatasikan, maka langkah pertama adalah bidang tersebut kita rotasikan terlebih dahulu dan selanjutnya didilatasikan. Beberapa soal ada yang menuliskan tipe soalnya langsung diketahui titik koordinatnya saja ya, seperti ini. Jadi berupa soal cerita atau uraian sebuah bidang segi 4 yang melalui titik A sekian, B sekian, C sekian, D sekian, maka tentukan hasil rotasinya 90 derajat selama jarum jam misalkan gitu ya. Maka langsung jawabnya berupa titik koordinat juga. Ada juga yang menuliskan soal model gambarnya ya, ada gambarnya dan ada titik koordinatnya. Nah, ini bebas langkahnya ya. Kalau misalkan diketahui titik koordinatnya kalian masih bingung ngerjakannya, bisa digambarkan dulu bidangnya di bidang koordinat atau bidang kartesius, kemudian baru diselesaikan. Nah, itu model soal dari dinas ya. Jadi untuk persiapan PAS nanti, penilaian akhir semester atau UAS ya, salah satunya model seperti itu. Oke, mengingatkan sekali lagi, satu poin lagi, ada beberapa versi menuliskan titik koordinat ya. Ada yang menuliskan seperti ini ya, secara horizontal A-3,1. Ini sama ya, versi dinas mungkin ada yang menuliskan titik koordinatnya seperti ini ya. Jadi secara vertikal A-3,1. Nah, ini artinya sama ya, titik X-nya -3, titik Y-nya 1. Sama. Kalau ini samping kiri kanan, ini atas dan bawah. Sama. Hasil misalkan diminta hasil transformasinya juga sama ya, -6,2. Aksennya berubah -6,2 kayak gini. Oke, sekilas tambahan materi mengenai tadi ya, yaitu transformasi kombinasi atau gabungan dan penulisan soal. Oke, demikian materi terakhir mengenai transformasi, yaitu materi dilatasi. Semoga materi-materi sebelumnya yang kita bahas cukup untuk kalian memahami materi transformasi geometri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.